Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Listia Fitriasari Nurhaliza, NIM D03219017. Hai, dan saya Islahul Nur Fatihah, NIM D03219013. Kami mahasiswi semester 3 Prodi Manajemen Pendidikan Islam UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di sini kami akan menjelaskan tentang teori perencanaan pendidikan. Yang pertama, prinsip perencanaan pendidikan. Prinsip perencanaan pendidikan adalah aktivitas yang harus dilakukan dan dipertimbangkan oleh para perencana ketika akan menyusun rencana pendidikan. Adapun beberapa prinsip dalam perencanaan pendidikan. Yang pertama, prinsip interdisipliner. Layanan pendidikan harus relevan dan mencangkup berbagai jenis pengetahuan, beragam keterampilan dan nilai norma kehidupan yang berlaku di masyarakat. 2. Prinsip fleksibel. Bersifat tidak kaku, dinamis dan responsif terhadap perkembangan kehidupan di masyarakat. Layanan pendidikan menyiapkan siswa untuk mampu menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta beragam tantangan kehidupan terkini. 3. Prinsip efektivitas dan efisiensi. Dalam menyusun perencanaan pendidikan, didasarkan pada perhitungan sumber daya yang ada secara teliti dan matang, sehingga perencanaan dapat terlaksana dan bermanfaat dalam pencapaian tujuan pendidikan. Yang keempat, prinsip progress of change, yaitu memberi peluang kepada warga sekolah untuk melakukan perbaikan dengan beragam pembaharuan layanan pendidikan yang lebih berkualitas, sesuai dengan peranan masing-masing, dengan harapan adanya progres positif dari setiap waktunya. 5. Prinsip objektif, rasional, dan sistematis. Penyusunan rencana pendidikan harus sesuai dengan data yang ada, sesuai analisa kebutuhan, dan kemanfaatan layanan pendidikan dapat diwujudkan secara nyata, serta memiliki tahap pencapaian program secara jelas dan berlanjut. Keenam, prinsip kooperatif dan komprehensif. Perencanaan yang disusun mampu mengarahkan warga sekolah dalam bekerja sebagai tim yang baik. Selain itu, perencanaan yang disusun harus mencangkup seluruh aspek mendasar tentang pendidikan akademik dan non-akademik. Dan yang terakhir, prinsip human resource development, yaitu perencanaan pendidikan harus disusun sebaik mungkin dan mampu menjadi acuan dalam pengembangan sumber daya manusia secara maksimal dalam mensukseskan program pendidikan. Layanan pendidikan harus betul-betul mampu membangun individu yang unggul, baik dari aspek intelektual, aspek emosional, dan aspek spiritual. Selanjutnya, jenis perencanaan pendidikan. Ada beberapa jenis dalam perencanaan pendidikan. Yang pertama, dari segi waktu. Ada perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, dan perencanaan jangka pendek. Perencanaan jangka panjang membutuhkan waktu yang sedikit lama dalam pelaksanaannya, minimal 10 tahun. Perencanaan jangka menengah memerlukan waktu di atas 1 tahun sampai 5 tahun untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dan perencanaan jangka pendek dipersiapkan dengan tergesa-gesa karena pentingnya dan waktu yang tersedia sangat sempit, maksimal 1 tahun. Dan yang kedua, dari segi penggunaan, perencanaan pendidikan sekali pakai dan perencanaan pendidikan berulang. Dikatakan sekali pakai apabila pelaksanaan telah selesai, perencanaan tersebut tidak digunakan lagi. Dan berulang apabila perencanaan dapat digunakan secara berulang-ulang sehingga bersifat permanen. Dan yang ketiga adalah dari segi proses, meliputi 1. Kebijakan perencanaan pendidikan, berisi kebijakan tanpa dilengkapi teknis pelaksanaan secara sistematis. 2. Program perencanaan pendidikan, berisi penjelasan dan rincian dari kebijakan perencanaan pendidikan. 3. Operasional perencanaan pendidikan, memuat rencana cara-cara melakukan kegiatan pendidikan agar lebih berhasil dalam pencapaian tujuan pendidikan dengan daya guna yang lebih tinggi, lebih menitik beratkan pada kecakapan dan keterampilan kerja dalam pendidikan. Dan yang terakhir, dari segi wilayah, meliputi 1. Perencanaan pendidikan desa,
Pemberdayaan masyarakat desa yang menitik beratkan muatan lokal atau melengkapi perencanaan dengan kebudayaan lokal sesuai tempat lembaga pendidikan tersebut. 2. Perencanaan pendidikan kota. Perencanaan untuk masyarakat kota berbeda dengan masyarakat pedesaan yang dilatar belakangi oleh situasi dan kondisi. 3. Perencanaan pendidikan daerah. Terjadi di tingkat daerah kabupaten atau kota. Biasanya dikaitkan dengan hak otonomi daerah masing-masing. Dan yang keempat, perencanaan pendidikan nasional, mencangkup seluruh wilayah pada suatu negara. Selanjutnya, pendekatan perencanaan pendidikan. Ada beberapa pendekatan pada perencanaan pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendekatan kebutuhan sosial. Pendekatan berdasarkan kebutuhan masyarakat saat ini, menekankan pada tujuan pendidikan yang mengandung misi pemerataan kesempatan dalam mendapatkan pendidikan yang memadai. 2. Pendekatan efektivitas biaya. Menekankan pada penggunaan dana dan fasilitas yang secermat mungkin untuk mencapai hasil optimal. Pertimbangan utama dalam pendekatan efektivitas biaya adalah berapa banyak budget yang tersedia untuk pendidikan, yakni dengan dana minimal diupayakan dapat mencapai hasil yang maksimal. 3. Pendekatan ketenaga kerjaan. Menekankan pada kesesuaian antara lulusan atau output satuan pendidikan dan keperluan akan tenaga kerja di berbagai bidang. Pendekatan ketenaga kerjaan mempersiapkan SDM untuk menjadi tenaga kerja yang produktif di masa yang akan datang. Dan yang terakhir, pendekatan manfaat biaya. Pendekatan menekankan pada analisis untung rugi yang bersifat ekonomis dan berlandaskan pada konsep investment in human capital. Konsep tersebut menjadi dasar pemikiran bahwa semakin banyak dana yang dialokasikan, maka semakin banyak pula keuntungan yang akan diperoleh di masa depan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Islahul. Baik, terima kasih. Selanjutnya, aspek-aspek perencanaan pendidikan. Yang pertama, aspek kuantitatif. Aspek ini biasanya digunakan dalam permintaan masyarakat terhadap pendidikan. Yang kedua, aspek kualitatif adalah aspek yang digunakan untuk merencanakan kemampuan berpikir, mengubah sikap, dan meningkatkan keterampilan peserta didik. Yang ketiga yaitu aspek relevansi, suatu aspek yang dilakukan hari ini untuk kebutuhan di masa depan. Model-model perencanaan pendidikan. Yang pertama yaitu dengan model perencanaan komprehensif. Biasanya digunakan sebagai patokan dalam menentukan suatu rencana-rencana. Yang kedua yaitu model target setting. Digunakan sebagai perkiraan tingkat perkembangan dalam waktu tertentu. Biasanya digunakan untuk mengetahui siswa yang terdaftar di suatu sekolah. Yang ketiga yaitu model pembiayaan dan efektivitas biaya. Digunakan dalam suatu perencanaan pendidikan tentang mengatur suatu pembiayaan untuk membawa keuntungan atau benefit. Yang terakhir yaitu model PPBS yang biasanya Planning, Programming, dan Budgeting System. Digunakan untuk mengambil keputusan secara efektif. Selanjutnya yaitu tentang metode atau teknik dalam perencanaan pendidikan. Dalam pembuatan perencanaan pendidikan dibutuhkan suatu teknik atau metode perencanaan untuk menghasilkan suatu perencanaan pendidikan yang baik dan berjalan dengan lancar. Teknik-teknik dalam perencanaan pendidikan. Yang pertama yaitu kita harus mengetahui apa yang akan direncanakan sebelum melakukan suatu perencanaan. Yang kedua, target dan tujuan harus direncanakan terlebih dahulu. Teknik-teknik itu direncanakan bertujuan untuk membantu dalam mengambil sebuah keputusan. Yang pertama, dengan cara diagram balok, yaitu gambaran tentang kegiatan yang dilakukan dengan terperinci. Dari satu proyek dibuat untuk mengetahui waktu dimulai kegiatan dan berakhirnya sebuah kegiatan. Kelemahan dari diagram ini adalah
hubungannya tidak digambarkan dan tidak diketahui mana yang merupakan kegiatan yang tidak dapat ditunda. Yang kedua yaitu diagram milestone. Diagram ini adalah diagram yang menjelaskan suatu proyek dengan keterkaitannya secara fungsional, disusun secara hierarkis. Yang ketiga yaitu dengan cara rencana operasi. Gambaran di mana harus mengetahui suatu proyek dijalankan oleh siapa, apa saja yang dibutuhkan, kapan dan dalam waktu mana kegiatan tersebut dilaksanakan, di mana kegiatan itu dilaksanakan. Yang keempat yaitu PERT dan CPM, Networking Planning. Diagram yang digunakan untuk meneliti analisis suatu kegiatan, urutan serta hubungan logisnya. PERT dapat digunakan dalam suatu kegiatan dimulai dari memformalisasikan rencana sampai pada evaluasi dari implementasi rencana. Sekian dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.